Shalom. Marilah kita membangun kebahagiaan keluarga. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita membangun kebahagiaan keluarga. Kali ini masuklah kita ke bagian yang kelima. Cara membangun kebahagiaan keluarga adalah dengan kemesraan. Dengan kemesraan. Kita baca dari Kejadian pasal 26 ayat 8. Begini bunyi firman. Setelah beberapa lama ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saya tebalkan di situ, Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Puji Tuhan, kita lihat latar belakang ayat yang kita baca tadi. Di ayat-ayat sebelumnya dicatat bahwa Ishak taat kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, menetaplah di tanah Filistin. Aku akan memberkati engkau di situ. Ishak taat. Seperti yang Tuhan firmankan, akhirnya dia menetap di tanah Gerar. Lalu rupa-rupanya dia mengalami peristiwa yang sangat mirip dengan apa yang pernah dialami bapaknya Abraham. Apa itu? Menyangkal istrinya dan mengatakan bahwa dia adalah saudaranya. Silakan nanti diperiksa di pasal-pasal sebelumnya. Kisah Abraham dan Sarai. Kita juga mereka jumpa dengan seorang raja yang lain, meskipun raja itu sama-sama bernama Abimelek ya. Itu raja yang lain. Ishak mengalami peristiwa yang mirip dengan apa yang dialami bapaknya itu. Menyangkal istrinya, mengatakan bahwa dia adalah saudaranya. Sama seperti Abraham, rupanya Ishak pun seperti dibayangi kematian, dia takut dia. Nanti kalau aku akui Ribka ini sebagai istriku, Ribka ini cantik, nanti gara-gara mengambil Ribka, akhirnya orang-orang ini bunuh aku. Nah, ada bayangan ketakutan akan kematian. Makanya Ishak menipu Abimelek supaya aman dia. Perhatikan, memang ada kecenderungan seorang anak mengikuti kesalahan bapaknya. Nanti dibaca ya kawan-kawan, Kejadian 22 ayat 11. Hal yang dialami Abraham seperti terulang dilakukan oleh anaknya. Rupa-rupanya ceritanya Abimelek mendatangi tempat Abraham. Tidak dikasih tahu, tidak dicatat apa maksudnya menjumpai Abraham. Tapi ketika dia menjumpai Abraham ke tempatnya, kedapatanlah oleh Abimelek bahwa rupanya Ishak sedang mencumbu Ribka. Padahal tadi sebelumnya Ishak berkata bahwa Ribka saudaranya. Lah, kok dicumbu? Nggak mungkin dia saudaranya. Mana mungkin yang bersaudara bercumbu? Akhirnya sadarlah Abimelek. Wah, berarti Ishak dan Ribka ini pasangan suami istri nih. Ini bukan yang bersaudara. Sadarlah Abimelek. Dia sudah ditipu oleh Ishak.
Saudara, yang mau saya tunjukkan kepada kita di sini adalah kemesraan yang dibangun oleh Ishak dan Ribka. Kemesraan yang dibangun oleh Ishak dan Ribka. Mereka bercumbu itu adalah tindakan atau aktivitas cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat oleh pernikahan. Suami mencumbu istri, istri mencumbu suami. Itu yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka. Kita lihat ke belakang, Kejadian pasal 25 ayat 20. Ishak menikahi Ribka itu ketika dia berumur 40 tahun. 40 tahun. Sudah sangat dewasa kalau ukuran sekarang. Bahkan mungkin sudah dikatakan terlambat. Tapi itulah zaman dulu itu masih sangat muda. Menikahi Ribka usia 40. Kita mencatat rupanya lama mereka enggak punya anak. Lama mereka enggak punya anak. Lalu ketika Esau dan Yakub lahir, kemudian Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati Ishak dan istrinya itu. Akhirnya mengandunglah Ribka, lahirlah Esau dan Yakub. Waktu itu umur Ishak sudah 60 tahun. Berarti 20 tahun setidaknya mereka tanpa anak, tanpa keturunan 20 tahun. Mereka menikmati kemesraan sebagai suami istri tanpa keturunan. 20 tahun usia pernikahan, baru ada anak-anak. Di ayat berikutnya dicatat setelah Esau dan Yakub bertambah besar. Malahan Esau berkata, sebentar lagi aku akan mati, kata dia ketika Yakub meminta hak sulungnya. Esau berkata, buat apa hak sulung itu kepadaku? Lagi pula sebentar lagi aku akan mati. Nah, ini menyiratkan, ini mengindikasikan bahwa Esau sudah dewasa sehingga dia tidak berpikir bahwa akan banyak umurnya. Sekalipun mungkin dia taruhlah umur belasan. Dia udah dewasa dia. Hitunglah kalau Esau dan Yakub umur belasan. Padahal Ishak umur 60 waktu mereka lahir. Berarti sudah 70 lebih. Ya, 60 lebih lah taruh kan. Sama usia Esau dan Yakub setelah mereka bertambah besar. Lalu kita baca ayat yang tadi itu. Mereka menetap di Filistin, tanah Gerar, tertangkap basah oleh Abimelek sedang bercumbu. Lihat umurnya. 60 tahun lebih. Mereka masih mesra. Sebagai suami istri mereka mesra. Jaga kemesraan itu. 40 tahun menikah, lalu 20 tahun bersama tanpa keturunan, tetap mesra, akhirnya punya keturunan. Setelah punya anak-anak, tetap mesra. Perhatikan, di 20 tahun mereka tanpa keturunan. Alkitab mencatat istri Ishak hanya Ribka. Tidak ada catatan ayat lain yang mengisyaratkan atau secara eksplisit mencatat bahwa Ishak punya istri lain. Lihatlah betapa indahnya kisah cinta mereka berdua ini. Pernikahan monogami yang ideal. Yang walaupun sebenarnya dari sudut lamanya mereka menikah 20 tahun, kurang lah ya. Mereka tidak punya keturunan. Sebanyak-banyaknya godaan pasti mereka sudah alami. Jangan-jangan
ada orang lain yang baru menikah sudah punya anak. Jangan-jangan melihat ke belakang, orang-orang yang lebih muda sudah punya keturunan. Jangan-jangan berpikir ke depan, bagaimana nanti ini kalau sampai usia semakin lanjut nggak punya keturunan. Jangan-jangan ada niat untuk mengambil istri yang lain. Tapi nggak dicatat di Alkitab itu. Ishak ini setia kepada istrinya itu. Bandingkan dengan Abraham, bapaknya. Abraham memperistri Sarai, Kejadian 12:25. Tapi lama mereka tidak punya keturunan. Datang sang istri kasih usul Abraham suaminya mengambil Hagar. Ini ada hambaku dari Mesir. Ambillah dia menjadi istrimu. Diambil oleh Abraham. Sekalipun memang itu adalah hamba istrinya. Statusnya tidak pas memang disebut istri. Tapi dicatat di Alkitab Kejadian 16 ayat 1-3. Diambilnya menjadi istrinya. Dua. Di masa yang kemudian, Kejadian 25 ayat 1 dicatat, Abraham masih mengambil istri lain, Keturah. Bandingkan antara Abraham dan Ishak. Pernikahan ideal kemesraan keluarga terjaga utuh oleh Ishak dan Ribka. Bandingkan dengan orang lain, Yakub, Kejadian 29 ayat 22-30. Abraham adalah bapaknya Ishak. Yakub adalah anaknya Ishak. Lihat, 3 generasi ini berbeda. Yakub beristri 2. Sekalipun memang ada sebagian orang berkata itu pun siasat mertuanya. Sebenarnya Yakub tidak mau seperti itu siasat mertuanya. Ya, silahkan. Tapi saya hanya mau tunjukkan faktanya. Alasannya silahkan perbincangkan. Tapi nyatanya Yakub beristri 2. Lea dan Rahel. Kemudian dia mengambil lagi hamba-hamba istrinya, Zilpa dan Bilha. Jadi kalau mau dihitung 4. Bandingkan ketiga ini. Saya mengajak saudara melihat tokoh PL yang ideal. Seorang laki-laki yang menjaga kemesraan keluarga dan setia satu suami, satu istri. Namanya adalah Ishak. Coba lihat. Seringkali orang berkata, bagaimana saya mau mesra lagi, Pak? Saya sudah bosan. Udah bosan, Pak. Udah menikah berapa lama? Taruhlah kalau masih pacaran, Pak. Nggak bosan, mesra. Maunya waktu pacaran jumpa terus. Lengket terus. Nggak mau pisah. Nggak boleh dekat-dekat. Tapi waktu pacaran malah dekat-dekat terus. Nggak boleh sampai malam di rumah yang bukan pasangan resminya. Masih pacaran, nggak boleh main malam ke rumahnya. Tapi main malam. Maunya sama aja terus. Pacaran. Giliran menikah sekian waktu, maunya jauh-jauhan. Bosan lihat dia Pak di rumah. Itu aja kulihat. Lu lagi. Hari-harinya dia aja Pak. Bosan. Akhirnya nggak mesra lagi suami istri. Ada lagi yang beralasan masalah keluarga. Aduh Pak, sudah sekian lama kami menikah. Tidak berubah dia. Aduh Bu, sudah sekian lama kami menikah. Kulihatlah semua kesalahannya, semua kebiasaan buruknya. Aduh Pak, dia tidak berguna Pak. Lalu kita sebut karena tidak punya keturunan misalnya. Aduh, nggak berguna dia. Lepas aja itu, buang itu. Pulangkan itu. Kita jadikanlah masalah-masalah itu menjadi penghambat kemesraan. Yang lain berkata, aduh om, udah tua ini. Kepala 5, kepala 6. Tidak sanggup lagi kita mesra-mesra. Udahlah, fokuslah kita membesarkan anak cucu kita ini. Membesarkan anak cucu itu adalah keharusan. Tapi jangan benarkan dirimu. Buat alasan.
Itu dibuat-buat namanya. Lalu akhirnya meninggalkan kemesraan dengan pasangan. Alasan untuk mengajar, membesarkan anak cucu, meninggalkan suami. Alasan untuk membesarkan anak cucu, meninggalkan istri. Itu bukan alasan. Belajarlah dari pengalaman Ishak dan Ribkah. 20 tahun tanpa keturunan tetap mesra. Masalah seberat apa itu? Berat itu 20 tahun tanpa keturunan, berat itu. Tetap mesra. Sampai punya keturunan kemudian. Tetap mesra. Kelaparan betul kan? Di Mesir kan kelaparan waktu itu. Di Filistin pun kelaparan. Tapi Tuhan bilang menetap di situ. Istri Ishak Ribkah tidak kemana-mana. Ikut sama dia. Malahan masih bisa mereka bermesraan dalam situasi kelaparan itu. Belajarlah. Coba perhatikan. Sejak masa mudanya ketika jumpa pertama. Ishak membawa Ribkah ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Perjumpaan pertama langsung Ishak mencintai Ribkah. Dibawanya ke rumahnya. Dihiburkan hatinya karena rupanya sebelumnya dia sudah kehilangan mamanya. Pertama jumpa, jatuh cinta. Berikutnya rupanya setelah menikah sekian lama, Ribkah tidak juga mengandung, tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan anak. Tapi Ishak tidak tergoda meninggalkan Ribkah. Gampang sekali dia membuang itu. Tapi dia berdoa kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul itu. Tuhan, tolong istriku ini. Tuhan mengabulkan doanya. Ribkah mengandung. Sekarang mudah sekali orang sekarang meninggalkan istrinya karena alasan tidak subur. Mudah sekali. Atau sebaliknya. Istri meninggalkan suaminya alasan yang sama tidak subur. Atau sebaliknya. Istri meninggalkan suaminya karena alasan tidak bisa menafkahi. Betul memang suami harus menafkahi istri. Tapi dalam situasi yang tidak bisa dielakkan. Dapat saja terjadi memang suami jadi tak punya penghasilan. Dapat terjadi, semua kemungkinan buruk dapat terjadi. Entah suami sakit, entah cacat, entah kemudian di PHK kalau dia karyawan, entah bangkrut usahanya. Perhatikan sebagaimana Ishak tidak tergoda untuk meninggalkan istrinya sekalipun dia sudah mengalami 20 tahun istrinya mandul, dia tetap setia. Dan sekalipun Ribkah tahu bahwa Ishak telah kehilangan seluruh harta bendanya, mereka sudah bangkrut, tetap setia, bersedia tetap dalam kemesraan. Itu doa Ishak untuk istrinya didengar Tuhan. Dan penghormatan tertinggi diberikan oleh Ribkah untuk suaminya. Tetap bersedia ikut dengannya sekalipun situasi ekonomi hancur. Saudara, jagalah kemesraan dalam keluarga. Begitu mesranya hubungan keluarga. Kasih untuk keluarga disebut storge. Berbeda dari kasih filia. Filia itu persaudaraan sifatnya umum. Sesama manusia saling filia. Saling mengasihi sesama manusia. Kalau untuk keluarga storge, hubungan darah. Saya dengan tetangga saya tidak ada hubungan darah, saya harus filia, saling mengasihi. Kalau kepada yang di rumah saya, yang saudara dengan saya, yang ada hubungan darah langsung dari kakek, nenek, dari papa, mama, dari anak, dan seterusnya, saya harus meningkatkan kasih itu menjadi storge. Begitulah rupanya untuk yang lebih khusus suami istri. Jangan lagi hanya filia, jangan lagi hanya storge, meningkatlah dia menjadi eros. Eros di sini sudah ada bumbu gairahnya, bumbu birahinya, kehangatan cinta. Suami menginginkan istri, istri menginginkan suami. Itu harus dijaga.
Baca perjanjian baru, Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging setubuh. Kawin, pernikahan dilanjutkan dengan perkawinan. Suami dan istri satu tubuh sehingga saling memiliki. Tubuh istri milik suami, tubuh suami milik istri. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, termasuklah satu tubuh. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya suami istri itu jangan bercerai. Jaga kemesraannya. Kalau marahan jangan sampai kehilangan kemesraan. Jangan suka saling menjauhi, entah apapun alasannya. Karena marahan, entah karena tidak ada kecocokan, alasan-alasan yang bisa dicari. Jangan. Ada bahaya di situ. Suami dan istri berjauhan sangat mungkin akan muncul hasrat gairah itu, percabulan, perjinahan mengintip. Jangan-jangan akhirnya mengambil pasangan lain di luar nikah. Berbahaya itu. Kemesraan harus dijaga. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lengan, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Itulah cinta suami istri. Kuat, ada gairah, hangat menyala. Jadi demikianlah khotbah tentang membangun kebahagiaan keluarga. Kita baiklah membangun kebahagiaan keluarga. Bagaimana cara membangun kebahagiaan keluarga? Setelah saya menjelaskan berbagai hal dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca, dapatlah kita sebutkan lagi. Cara membangun keluarga yang pertama adalah dengan keterbukaan. 2 Raja-Raja 4 ayat 8-10. Yang kedua dengan kecukupan. 1 Timotius 5 ayat 8. Yang ketiga dengan kebersamaan. Yosua 24 ayat 15. Yang keempat dengan kebanggaan. Amsal 31 ayat 10-11. 23, 28, 29. Dan yang terakhir membangun keluarga dengan kemesraan. Kejadian 26 ayat 8. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita sekalian. Shalom.